Halo semuanya, salam inspirasi. Jumpa kembali bersama saya, Bruder Lau FIC. Kehadiran Yesus dalam pewartaan dan pengajarannya cukup banyak dikagumi oleh banyak orang. Namun, tidak sedikit orang juga mencurigainya, bahkan menantang, membenci, dan menolak, termasuk saat dia hadir di kampung halamannya sendiri. Orang kagum karena pengajarannya, sikap dan tindakannya cukup berbeda dengan orang pada umumnya. Maka pertanyaannya, mengapa ada orang menentang, menolak, bahkan membenci dengan pewartaan dan pengajarannya itu? Yang jelas mereka menolak karena mereka merasa bahwa sosok Yesus yang datang, yang hadir di tengah-tengah mereka adalah seorang anak tukang kayu. Masa sih orang tukang kayu bisa melakukan hal sekelas mujizat dan luar biasa semacam itu? Sangat tidak logis di mata dan pikiran mereka. Orang Nazaret di kampungnya sendiri cukup sulit menerima fakta apa yang dilakukan Yesus. Mereka merasa Yesus itu termasuk dalam kelas atau mungkin kastanya sedikit lebih rendah daripada mereka. Mana mungkin Yesus bisa melakukan hal yang sehebat semacam itu menurut mereka. Para sobat inspirasi yang terkasih, kita sebagai manusia yang terbatas dalam hidup, kita pun terkadang kita menjumpai pengalaman atau hal-hal semacam itu. Kita sulit bahkan cenderung menolak sesuatu hal yang baik atau hal yang positif dari sesama atau dari di luar diri kita. Terkadang kita merasa kitalah orang yang paling hebat, paling bisa, paling cerdas, paling berjasa, paling berpengalaman, paling senior, paling berpengetahuan, paling profesional, dan sebagainya. Kita cenderung lupa bahwa kita ini pribadi yang unik, tetapi banyak hal kita terbatas. Kita tidak tahu bahwa Allah memakai diri kita dengan segala kehendak dan kuasanya. Allah memiliki proyek untuk merancang hidup kita. Namun kita cenderung menutup diri dengan kehendaknya. Kita cenderung dibutakan oleh keegoan dan cara merasa kita yang keliru. Yesus tidak pernah dendam dan putus asa dengan pengalamannya ditentang, ditolak, dibenci oleh orang-orang sekampungnya. Kerendahan hatian Yesus tetap menjadi fokus dalam pengajaran dan pewartaannya. Yesus semakin yakin karena keegoan mereka lah rahmat Allah itu tertunda untuk dialami oleh orang-orang sekitarnya. Semoga kita pun tidak dibutakan oleh karena ketidaktahuan kita dan keegoan kita untuk terus membuka diri dan terus menerima rahmat Allah dalam hidup kita setiap hari. Salam inspirasi, Tuhan memberkati.